Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Julia yang pada hari ini akan melakukan konseling pada seorang mahasiswa, di mana konseling yang digunakan akan menggunakan client center. Nah, bagaimana sih kelanjutan dari konseling ini? Maka dari itu, mari simak video berikut ini. Halo, selamat pagi Mbak Trias. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elvira Julia, konselor yang akan membantu mendengarkan permasalahan Mbak Tres pada pagi hari ini. Sebelumnya, apakah boleh Mbak Tres perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan juga, saya Trias, mahasiswa semester 1, Bu. Oke, bagaimana nih Mbak kabar Mbak Tres hari ini? Kabar saya agak kurang baik, Bu. Kalau saya boleh tahu, kenapa kabarnya Mbak Tres ini rasa gak baik-baik aja? Tidak tahu, Bu. Saya tuh merasa bingung dan sedih, Bu. Saya memahami sih apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan yang tidak kamu rasakan itu tuh mengganggu perasaan kamu? Itu tuh bisa kita bicarakan secara bersama-sama tidak, Mbak? Iya, Bu. Saya berpikir juga seperti itu, Bu. Ingin membicarakan ini dengan Ibu. Baiklah, apakah bisa Mbak jelaskan? Iya, Bu, saya akan menjelaskan dengan senang hati, Bu. Tapi saya mohon ya, Bu, tolong ini dirahasiakan kepada siapapun karena ini masalah pribadi saya, Bu. Iya Mbak, tenang saja karena semua rahasia kalian ataupun permasalahan yang kalian hadapi akan kami jaga kerahasiaannya. Dan sekarang Mbak Trias bisa bercerita dengan tenang dan leluasa. Jadi begini, Bu. Saya tuh merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi waktu ketika saya presentasi di kelas, Bu. Lalu bagaimana lagi? Jadi itu setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup dan bingung gitu Bu harus berkata apa. Terus rasanya tuh tiba-tiba bibir saya tuh kayak jadi kaku gitu Bu. Sekarang bisa nggak Mbak Trias jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Mbak Trias rasakan? Jadi itu ini Bu, saya merasa gemetar ketika tampil di depan kelas. Terus saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari dosen gitu Bu. Padahal saya cuma menjawab dari tempat duduk saya aja gitu. Tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar gitu Bu. Dan ini tuh yang membuat saya jadi jarang bicara, jarang berpendapat ketika ada dosen yang mengajar di kelas saya, seperti itu, Bu. Selanjutnya, apa coba yang Mbak Trias lakukan ketika Mbak Trias merasa sedang tidak percaya diri di kelas? Ya, saya cuman diam aja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman saya karena saya gugup dan gemetar, jadi ya saya diam aja, Bu. Hmm, Apakah dengan cara demikian Mbak Trias merasa senang dan nyaman di kelas, Mbak? Eh, Tidak sih, Bu. Saya malah kepikiran terus, Bu. Mungkin Mbak Trias berpikir ya, kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian, Mbak? Iya Bu, saya orangnya emang seperti itu. Jadi tuh segala sesuatu yang saya lakukan itu harus sempurna gitu Bu. Meskipun kayaknya tidak mungkin ya kan segala sesuatu bisa berjalan sempurna gitu. Tapi saya tuh ingin semua yang saya lakukan tuh perfect, sempurna gitu Bu. Jadi mungkin itu sih yang membuat saya jadi seperti ini Bu. Kalau begitu, apakah benar nih masalah Mbak Trias ini tentang bagaimana Mbak Trias bisa presentasi
dan menjawab pertanyaan dari dosen supaya tidak gugup, Mbak. Iya Bu, benar. Dan saya juga bingung harus gimana gitu Bu. Setiap hari tuh saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa tampil percaya diri di kelas gitu Bu. Ya, bagus sekali Mbak Tria. Sekarang sudah memahami masalah yang Mbak stres alami, yaitu bagaimana Mbak bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen. Iya Bu, saya tuh pengen sekali gitu bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya tuh sulit gitu Bu. Bagus sekali keinginan Mbak Tes ini. Ibu sangat senang mendengarnya. Lalu, apakah Mbak Tes sudah punya cara nih untuk mengatasi masalah tentang rasa ketidakpercayaan diri Mbak Tes dalam presentasi dan gugup ketika menjawab pertanyaan di dalam kelas? Saya masih bingung sih Bu. Lalu apa yang masih membuat Mbak Tres bingung? Saya takut kalau nanti saya salah waktu menjawab pertanyaan dari dosen gitu Bu, atau waktu presentasi saya juga takut nanti saya ditertawakan sama teman-teman saya gitu Bu. Apakah Mbak Tres sudah berusaha dengan melakukan yang terbaik? Saya rasa sih belum ya Bu. Jika mencobanya saja Mbak belum, lalu kenapa Mbak bisa berpikir negatif seperti itu loh Mbak? Nah, iya Bu, itu yang saya tidak mengerti Bu. Eh, tapi baik Bu, saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya saya bisa merasa percaya diri dan bisa presentasi menjawab pertanyaan dengan dosen dengan baik Bu. Sip, bagus Mbak. Sekarang bagaimana nih rencana Mbak Trias sementara waktu untuk mengatasi rasa gugup itu Mbak? Em, Mungkin pertama saya akan berlatih dan belajar dulu sih Bu tentang materi yang akan saya presentasikan. Terus juga saya akan berpenampilan yang rapi sehingga saya bisa merasa lebih percaya diri gitu Bu. Terus saya akan berdoa dulu sebelum tampil supaya merasa lebih tenang. Saya kira itu sih Bu yang akan saya lakukan. Bagus Mbak Trias, saya rasa Mbak sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan. Namun sebelum pembicaraan ini kita tutup, sekarang bagaimana perasaan Mbak Trias setelah kita berdiskusi dan apa yang telah Mbak dapatkan dari diskusi kita hari ini Mbak? Dari diskusi kita ini saya merasa lebih lega Bu dan lebih tenang setelah melakukan konseling bersama Ibu. Terus kecemasan dan ketakutan yang saya alami juga mulai menurun dan saya juga jadi tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini, Bu. Setelah melakukan konseling ini, jadi kesimpulannya adalah pertama, Mbak Trias akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Mbak Trias presentasikan. Nah, lalu yang kedua, Mbak Trias akan berpenampilan yang rapi, sehingga Mbak Trias akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Mbak Trias akan berdoa dulu sebelum berpresentasi ya Mbak. Apakah Mbak Trias ini yakin akan melakukan semua itu? Ya, Bu, saya yakin. Baiklah, kalau begitu apakah ada yang masih ingin Mbak sampaikan? Saya rasa sudah cukup sih, Bu. Oke, bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Tias karena sudah mau berdiskusi dengan saya ya Mbak. Iya, Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih karena Ibu sudah membantu saya. Iya Mbak, sama-sama. Semoga permasalahan yang Mbak hadapi mampu terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih, Bu.